Apa aku? Tulis. Mbak, syutingnya waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sumartia SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pojok. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Pojok. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang besar sehingga kita semua bisa hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kegiatan inti diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Ibu Hevi Wahyuning Tias. Yang ketiga tanya jawab, yang keempat refleksi, dan yang terakhir penutup dan doa. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk pada acara yang kedua, yaitu kegiatan inti diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hevi Wahyuning Tias. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan yang anugerah kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam rangka acara webinar diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ya, kenalkan, ini adalah tim dari guru penggerak di kelas saya, yaitu pengajar prakteknya adalah Ibu Putri Dwi Febrianti selaku Ibu Fasilitator, dan Bu Kusmini yaitu selaku Ibu Praktek, dan saya sendiri Hevi Wahyuning Tias selaku CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung, dan saya mengajar di SDN Negeri 3 Pojok. Lanjut dulu. Latar belakang saya aksi nyata untuk 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Latar belakangnya adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan
visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan diadakannya destinasi asing nyata titik 4 ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan cara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Dan dukungan serta motivasi dari kepala sekolah, rekan guru serta wali murid. Ini masa tindakan yang saya lakukan pada kegiatan aksi nyata ini adalah 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi yaitu kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan yang terkait dengan disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila, dan praktek segitiga diskusi dengan dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Yang kedua, yaitu guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Yang ketiga, yaitu guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Dan yang keempat, yaitu menuntun, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Yang kelima, yaitu dengan memberikan contoh tindakan positif yang konsisten dilakukan sehingga menjadi budaya. Dan yang terakhir, yaitu menerapkan nilai-nilai yang mencerminkan perilaku pelajar Pancasila. Dukungan yang saya butuhkan untuk mengimplementasikan budaya positif ini adalah dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Yang Putri. Koneksi antara materi modul 1 itu sangat berkaitan Bapak Ibu, antara modul 1.1 sampai modul 1.4. Sedangkan pada modul 1 ini, dalam guru penggerak ini membahas tentang filosofi KHD, yaitu pendidikan menuntun murid sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita pada kurikulum merdeka ini tidak boleh menuntut anak untuk seperti yang kita inginkan. Kita itu hanya wajib menuntut anak. Kalau anak bisanya ini, ya kita terus seperti ini. Tidak boleh kita menuntut anak harus pandai, harus mendapatkan nilai 100, itu tidak boleh. Karena itu bukan memerdekakan anak, malah itu menjajah anak. Sedangkan pada modul guru penggerak 1-2 adalah peran guru penggerak, di mana peran ini adalah kita sebagai guru harus bisa menjadi fasilitator, motivasi anak agar anak bisa berkembang selayaknya anak. Kita tidak boleh sama sekali menuntut anak yang di luar, apalagi menuntut anak untuk menjadi seorang yang kita inginkan, itu tidak boleh. Sedangkan pada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak menggunakan IA dengan tahapan baca, di mana tahapan ini kita membuat
sampai 1.4 membentuk karakter yang di sini yang dimaksud karakter peserta didik dan mewujudkan mereka adalah merdeka belajar. Lanjut Putri. Pada undangan ini yaitu Ki Hajar Dewantoro mengumpamakan sekolah yaitu sebagai sebuah ladang atau tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka kita sebagai guru itu disebut petani yang dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Lanjut Putri. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kita sekarang itu dari era modern dan kurikulumnya juga kurikulum merdeka. Jadi kita sebagai guru di sekolah adalah sebagai tempat untuk menjaga, melindungi dan bisa menyenangkan murid. Jangan sampai malah kita menakut-nakuti murid. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan guru yaitu dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif dalam mewujudkan positif perlu adanya disiplin positif. Lanjut Putri. Mari kita bahas tentang konsep disiplin positif dan motivasi untuk melakukan disiplin positif yang berbudaya. Lanjut Putri. Budaya positif ini di dalamnya itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukum dan penghargaan atau restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, restitusi 5 fungsi kontrol dan restitusi segitiga. Lanjut. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal ini menurut Diana Gosen yaitu menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina ini juga berasal dari akar kata yang sama yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan berwarna. Kita di era yang modern, di kurikulum merdeka ini, kita sebagai guru harus bisa menghargai setiap perilaku murid. Lanjut Putri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman bahkan hukuman. Lanjut Putri. 3. Motivasi perilaku manusia, yaitu kita sebagai manusia itu punya 3 motivasi, yaitu antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
adalah tingkat rendah dari termotivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau tidak nyamanan akan bertanya, apa ya yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Pasti kita semua sebagai manusia pernah melakukan seperti itu. Iya tidak Bapak Ibu? Betul sekali. Dari pertanyaan itu sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan terjadi dan berpengaruh pada fisik. Pada fisik, fisiologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka jika tidak melakukan tindakan tersebut. Lanjut, Ibu Putri. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, yaitu satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang yaitu berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa saya dapatkan jika saya melakukannya? Bapak Ibu guru hebat, apakah pernah melakukan ini atau tidak? Misalnya tidak diucapkan secara langsung dalam hati, apakah Bapak Ibu guru hebat ini pernah melakukan apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Pernah? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang dianggap penting. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan, hadiah, bahkan imbalan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa saya jika melakukannya? Saya juga pernah melakukan seperti ini. Pada saat saya mengikuti guru penggerak ini, saya bertanya-tanya dalam hati, apa ya yang saya dapat apabila saya mengikuti guru penggerak ini? Terus saya minta petunjuk pada keluarga saya, terutama suami saya. Beliau bilang begini, apapun yang ada, kegiatan apapun yang ada yang kamu bisa, sebisanya kamu ikut untuk menambah wawasan serta pengalaman. Saya sendiri itu pengalaman saya masih kurang, dan apalagi ya, saya itu sebagai guru saya merasa saya sangat memiliki kekurangan, sehingga saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini agar saya bisa menambah wawasan serta pengalaman yang bisa saya manfaatkan untuk kedepannya agar saya menjadi guru yang lebih baik dari sebelumnya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Saya sadar, saya sebagai guru juga saya paling kelas sendiri. Saya kedepannya juga berusaha untuk disiplin karena ada satu guru di sini yang menurut saya mempunyai tingkat disiplinnya itu sangat tinggi, yaitu tepuk tangan buat Bu Ayu. Karena beliau selaku senior di sini, saya sangat bangga pada beliau. Kemarin saja waktu kegiatan eksposisi juga beliau selalu hadir di malam-malam, hadir malam pertama, hadir malam kedua, hadir malam ketiga juga hadir. Itu adalah patut dicontoh. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Ayu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat bergendara sepeda motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk
yang disebut sebagai sebuah keyakinan, yaitu nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang telah disepakati bersama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam seseorang lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan. Walaupun demikian Bapak Ibu, mereka perlu mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengharuskan mereka berperilaku seperti ini dan itu. Lanjut Bu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Benar di sini Bapak Ibu. Kita sebagai seorang pendidik atau guru, kita bertujuan untuk menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai guru jangan mengedepankan ego kita. Kita sebagai guru jangan menuntut anak lebih dari apa yang mereka kuasai. Fatalnya jika kita menuntut anak lebih dari yang dia bisa, mereka akan takut. Mereka akan selalu dibawa sampai ke jenjang yang berikutnya. Apabila anak sudah tidak menyukai gurunya, otomatis anak itu akan tidak menyukai semua pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul. Lanjut Putri. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak Bapak Ibu. Dari peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan. Keyakinan kelas ini dibuat itu berdasarkan keinginan murid-murid kita. Kalau seandainya keyakinan kelas 3 itu dibuat berarti berasal dari keyakinan murid-murid itu sendiri, keinginan murid sendiri. Sedangkan universal pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif keyakinan kelas, tidak terlalu banyak. Misal kita membuat keyakinan kelas itu tidak usah yang lebar. Kita membuat keyakinan kelas itu minimal apa saja yang mudah diingat oleh peserta didik. Keyakinan kelas yang mudah diingat peserta didik itu akan memberikan dampak yang baik Bapak Ibu. Apabila keyakinan kelas yang selalu diingat oleh para peserta didik kita itu akan ditanamkan dalam otak peserta didik kita. Oh, kalau saya melakukan kegiatan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Karena kemarin kita membuat keyakinan kelas itu adalah kesepakatan warga kelas kita. Jadi seandainya keyakinan kelas 3 itu dibuat juga kesepakatan warga kelas 3, yaitu antara guru dan peserta didik. Dan lain kelas lagi, kalau seandainya kelas 1, 2, 4, 5, 6 itu keyakinan kelas dibuat juga berdasarkan keinginan atau kemauan dari peserta didik kelas itu dan guru kelas itu atau wali kelas. Keyakinan kelas itu pembuatannya dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bersifatnya tidak mutlak. Hanya ini bisa direvisi Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas ini menurut ini kita buat pada tahun pelajaran sekarang, tapi untuk tahun pelajaran berikutnya itu sudah bisa dipakai lagi Bapak Ibu, karena sudah beda. Mungkin keinginan warga kelas yang baru itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu, jadi kita membuat keyakinan kelas lagi. Lanjut Putri. Keyakinan kelas itu bersikap positif tanpa berarti misal datang tepat waktu, membantu teman yang kesusahan, berpakaian rapi, menghargai teman, menyelesaikan tugas tepat waktu, percaya dan menghormati orang lain tanpa seperti menghormati guru dan teman, meminta izin jika ingin meminjam
nilai-nilai apa yang ada dalam dirinya. Semua anak itu tidak sama Bapak Ibu, pasti punya kekurangan dan kelebihan. Tapi buatlah kekurangan anak itu menjadi kelebihannya. Jadi anak-anak itu pelan-pelan sama, jangan pelan-pelan tidak sama Bapak Ibu, agar anak-anak itu selalu di dalam sekolah itu merasa nyaman, merasa senang, dan merasa terlindungi. Lanjut Bu. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu juga punya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Lanjut Bu. Dasar kebutuhan manusia itu ada 5 dasar Bapak Ibu. Menurut Dr. William Glasser, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan untuk diterima, cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Dan yang kelima yaitu kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan fisiologis yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan seperti kesehatan fisik dan mental, tempat tinggal, tidur, makan atau bernafas. Dalam konteks kehidupan di sekolah yaitu kebutuhan bertahan hidup itu dapat diilustrasikan yaitu dengan adanya fasilitas kesehatan yang ada di sekolah, kantin yang memadai, makanan bergizi, keamanan fisik dan fisiologis di sekolah, serta perlindungan dari kekerasan dan pelecehan, serta kebutuhan akan lingkungan belajar yang aman dan terstruktur. Dalam konteks fasilitas kesehatan yaitu setiap sekolah wajib punya apa Bapak Ibu? UKS. Itu sangat penting Bapak Ibu. Sedangkan kantin juga sangat penting agar anak-anak tidak membeli jajanan sembarangan, karena di era sekarang ini banyak jenis berbagai macam jajan serta minuman yang apa ya? Kalau sedangkan minumannya itu sekarang warnanya itu sangat beragam ya Bapak Ibu, dan sekolahnya juga sangat mencolok. Sedangkan apa ya? Keamanan fisik dan fisiologis sekolah yaitu menurut saya ini kok kekerasan dan apa ya? Pelecehan itu termasuk apa ya? Kekerasan itu tidak hanya dengan apa ya? Kita memukul, kita melempar atau apa. Itu juga bullying menurut saya itu juga termasuk Bapak Ibu. Karena kita dengan apa ya? Anak-anak sekarang itu tidak sadar dia melakukan bullying. Mengolok-olok itu menurut saya itu tidak bagus. Karena apa? Itu akan tertanam di dalam pikiran anak-anak. Oh, saya pernah dikatakan seperti ini. Oh, saya pernah dilakukan seperti ini. Jadi anak-anak yang biasanya yang dibullying ini, anak-anak yang apa ya? Yang minderan. Itu malah bahaya Bapak Ibu. Anak-anak yang seperti itu harus kita rangkul agar apa ya? Agar anak-anak itu bisa mempelajari dirinya, agar mereka bisa bergaul dengan orang lain. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk diterima atau cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan, dan komunitas di mana kita tergabung. Kebutuhan ini merupakan dorongan untuk mencintai dan dicintai. Di dalam sekolah itu juga ada konteksnya Bapak Ibu. Kebutuhan kasih sayang itu dapat kita wujudkan dengan apa ya? Interaksi positif dengan siswa, guru dan dengan staf sekolah, memfasilitasi kegiatan sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung dengan kedekatan dan persahabatan. Kita harus apa ya Bapak Ibu? Kita harus interaktif dengan anak-anak. Kita juga harus bisa merangkul mereka agar anak-anak itu nyaman berada di kelas kita, menyukai apa yang kita
Ibu. Karena apabila kita memandang anak seperti ini punya kewenangan seperti itu, kita sendiri nanti Pak kalau mau ngajar juga akan malas. Tapi kalau kita memperlakukan anak itu seperti anak kita, oh anak itu punya kelebihan ini, punya kelebihan itu, pasti kita juga akan merasa senang mengajarnya Bapak Ibu. Lanjut dulu. Yang ketiga yaitu kebutuhan atas kemauan. Kebutuhan ini terkait dengan dorongan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan dan merasa dihargai. Contohnya gitu ya Bapak Ibu, saya punya murid namanya itu Iva. Iva itu cenderung anaknya pendiam Bapak Ibu. Dia itu kalau ditunjuk agak malu, tapi kalau kita dekati, ayo Iva maju ke depan, kamu bisa. Pasti nanti dia bilang, Bu kalau saya nanti salah, saya dimarahi. Pasti jawabnya seperti itu. Lalu saya jawab, Iva kalau salah ya nggak apa-apa, nanti kita berangkat bersama-sama sama temannya. Mulai dari itu dia kalau ditunjuk, selalu mau, iya Bu saya mau. Contohnya sekarang saja, tadi Iva, kamu tadi mengerjakan apa? Ini Bu, ini salah Iva. Bu kalau salah itu berarti jawabannya seperti ini. Dia, oh iya Iva, dia sekarang sudah pintar mengajukan. Kemarin saja waktu saya salah mengoreksinya Iva, PR Bu saya salah. Bu ini salah. Loh, Iva tahunya salahnya dari mana? Tadi malam saya mengerjakan bersama ibu saya. Dia sekarang sudah pandai menyampaikan pendapat. Saya sangat senang karena kadang-kadang dia itu sudah menyendiri. Makan saja, saya punya kebiasaan ya Bapak Ibu. Setiap hari Sabtu itu anak-anak bawa bekal. Dia biasanya kalau makan itu nggak mau berkumpul sama temannya. Alasannya saya tidak sama makannya sama mereka. Kau makannya apa Iva? Saya bilang kok makannya tidak sama ini. Saya bekalnya seperti ini Ibu. Tidak apa-apa. Di sana tidak apa-apa. Nanti saya diledekin. Nah, kamu duduk pengennya sama siapa? Sama Sena, sama Mas Iko, sama Rafa. Yang lain tidak mau. Tidak tahu kenapa. Ibunya sendiri juga bilang ke saya, pernah telepon saya, Bu, Iva kalau punya keinginan seperti ini harap dimaklumi ya. Oh iya, duduknya biasanya dengan ingin. Oh iya, kemarin saya pas tidak masuk, saya pindah duduknya ke temannya, kalau tidak salah sama kamu. Anaknya jadi berdiam, tidak mau. Saya bingung juga, akhirnya saya pindah, besok saya pindahkan lagi. Tapi alhamdulillah, sekarang anak itu sudah bisa mau menunjukkan jati dirinya. Mungkin nanti kalau sudah kelas 4, 5 dan 6, mungkin anak itu bisa lebih dari yang sekarang, bisa lebih bergaul, bisa lebih adaptasi. Dalam konteks kehidupan sekolah, kebutuhan ini dapat terpenuhi melalui kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi siswa melalui pendidikan, pelatihan dan kegiatan ekstrakurikuler. Alhamdulillah, di SD kita ini mulai tahun ajaran baru ini kegiatan ekstrakurikulernya udah semakin bertambah. Contohnya kemarin itu tahun sebelumnya itu hanya kegiatan pramuka sama reok. Alhamdulillah untuk tahun ini kegiatan ekstraknya bertambah Bapak Ibu, yaitu dengan satu pramuka, yang kedua tetap reok lindang, yang ketiga hadroh, yang keempat tari, dan ada juga pembiasaan baru di sekolah kita yang akan direncanakan yaitu pembiasaan mengaji. Ini sangat bagus sekali. Selain itu, penting juga bagi sekolah dan pendidik untuk memberikan apresiasi dan pengakuan terhadap prestasi dan usaha siswa, serta memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dan mengungkapkan pendapat mereka. Dengan demikian, kebutuhan atau pengakuan akan terpenuhi dan siswa akan merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai lebih banyak. Dan ini saya juga punya murid Bapak Ibu, namanya Mas Iko. Saya itu waktu
Dan alhamdulillah Mas Iko juga mengapresiasikan apa yang saya tanamkan di sana. Pertama kali banyak sangat bagus sekali dan gregetnya juga dapat. Tapi pada akhirnya melenceng ke sana-sana, tapi dia bisa menguasai keadaan panggung sampai kalau nggak salah itu guru tanggung atau guru mana. Tadi katanya udah hafal, tapi kok nggak ada dia kok langsung kerja. Saya nggak tahu, saya jawab seperti itu. Tapi pada akhirnya itu saya melenceng, jawabannya melenceng, akhirnya saya stop. Tapi anaknya sangat pede dan alhamdulillah mendapatkan juara harapan 3. Lanjut Putri. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Kebutuhan akan kebebasan adalah ketika seseorang memiliki pilihan mandiri dan otonom. Kebebasan di sini adalah kemampuan untuk bergerak secara bebas tanpa adanya batasan, dan kreativitas merupakan elemen yang terkait dengan kebutuhan ini. Artinya dalam konteks sekolah yaitu siswa dibebaskan dalam berkreasi dan berinovasi. Jadi kita sebagai pendidik itu jangan kita menonton kalau anak pengen belajar di bawah, yang kita ikuti anaknya belajar, anaknya dia nggak mau di meja, maunya saya belajarnya duduk di bawah Bu. Itu ya lakukan Bapak Ibu. Itu akan apa ya? Anak-anak lebih senang. Oh berarti saya belajar seperti ini. Itu sesuai dengan mereka Bapak Ibu. Jadi kita nggak menonton belajar itu harus duduk di kursi dan duduk apa ya di meja. Kita belajar anak-anak bisa duduk di bawah. Itu ada sebagian kemarin waktu anak-anak mengerjakan perkalian. Katanya gini, Bu, enaknya duduk di bawah sama teman-teman. Bosan Bu duduk di kursi terus. Ya, bukan. Ini Bu Putri. Yang kelima yaitu kebutuhan akan pilihan kebebasan. Kebutuhan ini meliputi kesenangan bermain humor, relaksasi dan pembelajaran yang bermakna. Dalam konteks sekolah dapat dicontohkan seperti adanya ekstrakurikuler yang menyenangkan seperti klub olahraga, musik, seni, atau menjalankan acara-acara yang menghibur seperti festival budaya dan pendidikan seni. Dan alhamdulillah pada kurikulum ini kita acara Perima. Acara Perima ini sangat bagus Bapak Ibu. Karena di sini kita dapat mengangkat budaya kita di sekolah. Contohnya anak-anak bisa membuat ini kita tampilkan di acara Perima. Itu bisa memotivasi anak. Oh Pak, hasil pelajaran saya ditampilkan di acara Perima. Jadi ini saya menambah semangat lagi untuk berlatih dan berkreativitas. Lanjut Putri. 5 posisi kontrol. Pada teori kontrol Dr. William Kaiser dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang kelima yaitu posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Membuat orang merasa bersalah, 3. Teman, 4. Monitor atau pemantau, yang 5 itu manajer. Ya, itu. Seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik dan verbal. Mereka yang menggunakan fungsi kontrol sebagai penghukum memiliki prinsip sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Guru akan berkata, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita sebagai guru-guru jangan sampai melakukan ini. Apabila kita melakukan ini, anak akan tanam di pikiran mereka, saya tuh selalu salah di depan buku ini. Jadi saya tidak suka sama buku ini. Jadi mindset seperti itu, patuhi saya, itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita kalau pengen dipatuhi anak, kita juga harus mengedepankan keinginan anak. Di kurikulum Merdeka ini, itu kita nggak boleh sama sekali menuntut anak seperti apa yang diinginkan. Itu kita harus menuntut anak apa yang mereka inginkan. Lanjut Putri. Yang
kamu di posisi ini, murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang disayangi. Kita sebagai guru juga harus bisa membuat murid merasa bersalah. Apabila murid melakukan kesalahan, jangan kita vonis harus dia dihukum. Kita telusuri dulu apa yang menjadi kendala anak itu kok bisa melakukan kegiatan seperti itu atau melakukan kesalahan seperti itu. Lanjut dulu. Teman, kita sebagai guru juga harus sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, tapi masih bisa mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman bisa positif dan negatif. Positif berupa hubungan baik antara guru dan murid, negatif berupa timbulnya rasa kecewa. Positif, guru akan berkata, ayolah bantu bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Negatif, murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Hal yang mungkin muncul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan bergantung pada guru tersebut. Nah, ini begini. Monitor atau pantau. Kita sebagai guru harus jadi monitor atau pantau. Pada posisi ini, guru menggunakan sanksi dan konsekuensi yang dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Pemantau yang berkata, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Seorang pemantau atau monitor itu akan mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Posisi memantau ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru mengontrol murid. Nah, ini betul. Manajer, kita sebagai guru harus ini pada posisi kelima yang sebagai manajer. Pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, bisa jadi akan kembali pada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Jadi kita sebagai guru atau pendidik, kita harus punya yang namanya manajer ini. Restitusi. Apakah restitusi ini, Bapak Ibu? Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya atau menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, yaitu disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi ini sangat menguntungkan korban, Bapak Ibu, dan sebuah salah win-win solution. Lanjut, Bu. Ciri-ciri restitusi ini yaitu restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi memaafkan. Restitusi juga mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, Putri. Di sini ada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Tentunya segitiga restitusi ini yaitu terdiri dari validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menyayangkan keyakinan. Apabila murid kita berbuat salah, kita jangan langsung anak ini salah. Enggak, Bapak Ibu, kita juga harus memvalidasi tindakan keyakinan. Mengapa murid tersebut melakukan kesalahan seperti itu? Agar kita sebagai seorang pendidik mendengarkan. Anak-anak kadang-kadang juga terlambat masuk ke sekolah, itu pasti punya alasan kenapa anak-anak itu terlambat. Kita jangan langsung menghukum, Bapak Ibu. Kita tanyai dulu kenapa kamu terlambat. Setelah itu kita cari solusi permasalahan itu apa. Kita cari solusi
kita pertama menanyakan adalah kita memberikan stimulus bahwa manusia itu pernah melakukan kesalahan dirinya. Yang kedua yaitu sempurna, kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lanjut. Menstabilkan kesalahannya yaitu ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah yang menguras energi merasa bersalah berarti. Yang kedua yaitu identitas gagal rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa kembali lagi. Lanjut Putri. Yang kedua yaitu kita sebagai guru setelah tadi kita yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yaitu di mana restitusi ini tidak menyarankan guru berbicara keberatan bahwa melanggar peraturan dan sikap yang baik, tetapi dalam restitusi ini guru harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut Putri. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Lanjut Putri. Contoh penerapan restitusi. Ketika ada kasus siswa tidak mengerjakan PR, kita jangan langsung menghukum karena hukuman itu sangat guru menghukum siswa tersebut. Contohnya, kalau kita langsung menghukum anak tersebut, pasti anak itu akan selalu dibawa. Saya pernah dihukum guru ini karena melakukan kesalahan. Contohnya pertanyaan yang hukuman yaitu guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bergerak selama 10 menit. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kalau kita sebagai guru jangan pernah melakukan hal seperti itu. Guru marah-marah dan murid takut. Itu kalau kita memarahi murid, jangan di depan anak-anak yang lainnya. Panggil anak itu. Kita bukan marahinnya. Kita memberitahu anak-anak sekarang itu kalau dimarahi di hadapan orang banyak itu akan tertanam Bapak Ibu. Anak-anak itu pasti akan minder, akan dibawa sampai nanti. Yang kedua itu murid disuruh berdiri di depan kelas itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Saya dulu pernah di SD saya sebelumnya itu saya sering menyuruh murid saya berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Karena apa ya? Saya sudah berusaha jadi guru yang baik, tapi orang tuanya itu saya lihat tidak ada apa ya respon. Anak ini gimana? Anak yang lainnya saja itu mempunyai respon. Hanya satu wali murid ini, anaknya dapatnya 0 itu diapresiasi jempol, tidak apa-apa. Wah, saya sebagai guru bingung ini. 0 kok orang tuanya bangga ini, nggak menanyakan salahnya apa, ini apa, tidak langsung, tidak apa-apa Bu, anak saya ini memang seperti ini. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai wali murid, kita juga harus apa ya? Harus punya hubungan baik sama wali kelas. Kita menanyakan perkembangan anak didik kita di kelas karena bukan hanya tugas guru untuk mendidik anak. Karena anak itu di sekolah hanya 8 jam paling lama. Yang lainnya itu di rumah. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa memberikan didikan contoh yang baik agar anak itu mampu menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu murid disuruh menulis saya tidak akan mengerjakan PR lagi sebanyak 100 itu juga tidak bagus Bapak Ibu, tidak baik itu. Lanjut Putri. Konsekuensi, kita guru berikan konsekuensi untuk mengerjakan
Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Lanjut Putri. Yang terakhir yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru bantu menyelesaikan masalah. Apabila murid itu melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR, kita panggil, langsung kita panggil. Tapi tidak ada di hadapan teman-teman yang kita panggil sendiri. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kenapa? Jawabannya, oh tadi malam saya begini bu, gini. Kita tampung aspirasi murid itu, jawaban dari murid itu. Karena kita bisa, kalau kita terbuka sama murid dan murid terbuka sama kita, otomatis masalahnya akan bisa terbantu. Lanjut Budi. Sekarang sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan dari Ibu Evi. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin kami persilakan. Saya dulu mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang telah disampaikan oleh Bu Hevi tentang praktek budaya positif, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Sungkowiati. Membangun budaya positif di sekolah ini kita perlu melibatkan berbagai strategi Bapak Ibu. Kalau kita hanya melibatkan diri sendiri itu pasti tidak akan tercapai. Jadi yang pertama penting untuk menetapkan visi dan misi yang jelas mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi. Misal, kalau kita mempunyai menurut kita sampaikan kepada pemangku sekolah kita, yaitu kepada ibu kepala sekolah, biar ibu kepala sekolah menampung. Itu akan jadikan visi misi sekolah kita. Yang selanjutnya itu komunikasi yang efektif antara semua anggota warga sekolah. Kalau komunikasi tercipta, terjalin, otomatis semuanya akan berjalan lancar ya Bapak Ibu. Terus apa lagi ya? Penghargaan dan penolakan terhadap pencapaian siswa. Anak yang mempunyai prestasi itu kita harus berikan apresiasi, jempol ya Bapak Ibu. Karena anak itu sudah berani tampil saja, itu sudah membuat motivasi diri sendiri. Saya tampil seperti ini, saya berani. Jangan kalau anak yang tampil ikut lomba yang tidak mendapatkan juara, jangan sampai Bapak Ibu guru kamu nggak mendapatkan juara, itu nggak baik. Jangan Bapak Ibu, berikan apresiasi. Karena anak yang sudah berani tampil itu saja anak yang dia mempunyai jiwa yang motivasinya tinggi, yang punya PD-nya tinggi. Anak yang punya modal seperti itu, anak yang akan menjadi bibit yang luar biasa. Apabila anak yang seperti itu kita asah, asahnya enggak Bapak Ibu, enggak cuma 1 bulan, itu berkelanjutan di sekolah dan di rumah. Anak yang diasah bakatnya itu akan menjadi anak yang hebat Bapak Ibu. Dan juga selain itu penerapan program-program seperti pendidikan karakter. Dan saya sangat bersyukur karena pada kurikulum Merdeka ini pendidikan karakter sangat ditanamkan Bapak Ibu. Dan juga pelatihan keterampilan sosial emosional.
keterampilan anak-anak. Di proyek kelima ini kan mereka juga dilatih apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan ini. Ayo kita menjadi ajak anak itu. Seandainya kita anak itu mempunyai keinginan, Bu saya pengen di acara P5 nanti menjadi dalang. Wah itu kita berat. Kita juga harus berkoordinator sama berkolaborasi sama keluarganya. Otomatis kita sebagai guru di sekolah tidak semuanya bisa menjadi dalang. Kita juga harus berkolaborasi pada orang tuanya. Orang tuanya nanti pasti akan dijelaskan di luar. Apabila anak sudah berkata seperti itu, guru juga harus memimpin. Dan ada lagi, Bu saya nanti di P5 saya akan menampilkan ini, saya menampilkan mewarnai gambar ini. Tampilkan Bapak Ibu, walaupun mewarnainya itu belum mulus, tapi apabila kita tampilkan akan meningkatkan motivasi anak itu. Terima kasih Bu Siwa. Terima kasih atas penjelasannya Bu Evi. Baik, terima kasih Bu Sungko. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Monggo, kami persilahkan. Oke, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan pada Bu Evi, apa kira-kira tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Ayu. Banyak sekali tantangan yang dihadapi Bapak Ibu. Menciptakan budaya positif itu tantangannya banyak sekali. Tidak selalu mudah dan dapat menghadapi berbagai tantangan. Misal salah satu tantangannya yaitu perbedaan latar belakang dari siswa, dari warga sekolah, dan nilai-nilai dari anggota warga sekolah yang beragam. Jadi kita menciptakan budaya positif ini tidak langsung satu bulan satu minggu jadi tidak, Bapak Ibu. Kita juga harus berkelanjutan. Kita harus berkolaborasi antara kepala sekolah, bapak ibu guru, tenaga pendidik, serta anak-anak didik kita serta wali murid. Dengan kolaborasi kita akan selalu berkesinambungan. Seandainya di sekolah tidak bisa, jika harus juga dilakukan di rumah. Jadi kita sebagai guru, sebagai wali kelas, kita juga jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan perkembangan belajar peserta didik itu seperti apa di rumah, kebiasaan yang baik dilakukan anak di rumah itu seperti apa. Kita tanya, tidak usah malu. Dan juga sebagai wali murid, jangan malu atau sungkan bertanya kepada bapak ibu gurunya di sekolah atau wali kelasnya menanyakan perkembangan anak didik seperti apa. Itu jangan malu, kita jangan malu, karena dengan adanya saling berkolaborasi antara guru, wali murid, anak didik dan kepala sekolah pasti akan memperkecil tantangan-tantangan seperti itu. Gimana, Ibu? Terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Monggo, kami persilahkan. Oh, sudah cukup. Baik, kalau begitu acara selanjutnya yaitu refleksi. Monggo, Bu Evi. Refleksi saya setelah melaksanakan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif ini adalah saya merasa sangat senang bisa berbagi pengetahuan dan saling memberi penguatan bersama rekan-rekan guru lain dalam membangun budaya positif
di SD negeri kita tercinta yaitu SD Negeri 3 Bojo. Saya juga sangat bersemangat berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerangkan konsep-konsep inti dalam budaya positif, sehingga ketika ekosistem sekolahnya aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar dan pendidikan. Tentunya untuk kemajuan SD kita dan juga kita sebagai guru pendidik juga bisa mewujudkan keinginan besar didik kita maunya seperti apa, dan kita juga bisa menjadikan budaya positif ini tentunya untuk menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak kita. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Guru hebat yang mau hadir dalam mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Terima kasih Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, kita tiba pada acara yang terakhir yaitu penutupan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu pada acara hari ini. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara hari ini mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi